Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabaluda amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa alamu anna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tintinya kita untuk selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan seluruh aktivitas kita dan kemudian menunaikan sholat Jumat sebagai bukti kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya minadz-dzulumati ilan-nur aidinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khotib ingin mengambil topik sederhana tentang manusia unggul di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran membicarakan hanya ada dua tipologi manusia. Manusia yang unggul dan manusia yang rusak. Manusia yang beriman kualitas iman terbaik dan manusia yang bobrok imannya, tidak ada di antara dua itu. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh, yang luar biasa, yang ditampilkan Al-Quran agar menjadi tauladan. Dan begitu juga menampilkan orang-orang yang hancur-hancuran, guna menjadi teladan juga agar menjauhi dari keburukan itu dan kita bisa memilih jalan kebaikan. Yang pertama, Al-Quran menyebut tentang manusia unggul, yaitu manusia yang sanggup menjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diwakili oleh seorang sahabat yang secara spesifik bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu ahadan say'an ba'daka." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya sesuatu apapun kepada siapapun setelah engkau memberikan penjelasan. Rasulullah tidak melakukan elaborasi panjang lebar, tetapi kalimatnya singkat, padat, tapi tajam sekali. Kata Rasulullah SAW, "Kul," katakanlah, "amantu billah summastakim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa iman ini menjadi penting? Iman ini salah satu bagian komitmen kita kepada Allah. Dan diantaranya adalah komitmen itu adalah Allah. Kita yakini bahwa dialah Al-Qadir yang maha berkuasa dan kekuasaannya tak terbatas bila dibandingkan manusia yang amat sangat terbatas. Termasuk juga pengetahuan manusia mengenai tentang alam gaib, tentang ilmu gaib, dan tentang kematian. Betapa banyak orang yang luar biasa dalam kegembiraan, tapi tiba-tiba kemudian Allah memanggilnya, orang pun tidak menduganya. Dan berapa banyak orang yang sudah di ruang ICU, aneka macam peralatan dan dokter-dokter ahli, ternyata ia berbulan-bulan, bahkan ada orang yang dalam keadaan koma 9 bulan, 9 tahun lamanya. Di Indonesia ada yang 3 tahun lamanya orang dalam keadaan koma. Iman akan membimbing untuk apa? Orang senantiasa berwaspada diri. Orang akan senantiasa menempatkan pada di mana pokok kita, dan orang akan berusaha melakukan yang terbaik. Karena itulah betapa indah dan kemudian di antara rukun khutbah senantiasa mewasiatkan ketakwaan, dan kemudian Allah menegaskan dalam surat Al-Imran 102, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Orang yang sudah beriman dipanggil oleh Allah apa?
Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang bertakwa pun masih dipertegas oleh Allah, haqqa tuqati, jangan sekedar bertakwa, tapi betul-betul komitmen ketakwaanmu itu ketakwaan yang mendasar sekali. Dan kemudian Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali tetap berada di bawah dalam keislaman ini. Ini penting sekali. Banyak orang yang saleh tapi kemudian di penghujung kematian dia menjadi orang yang salah. Tapi banyak orang yang salah kehidupan dia, tapi di penghujung kehidupannya ia menjadi orang yang soleh dan solehah. Tentu Al-Quran berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang kedua adalah orang-orang unggul adalah orang-orang yang memiliki semangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Al-Quran tegas sekali, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok orang yang terus menerus mengajak al-khair dan memerintahkan kepada yang ma'ruf sekecil apapun sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Ketika kema'rufan hilang dan ketika nahyu anil mungkar, kemungkaran dibiarkan merajalela, sungguh kita khawatir yang di warning oleh Rasulullah SAW. Ketika amar ma'ruf tidak ada orang yang memikul berat itu. Dan ketika orang tidak ada sekelompok yang menghentikan kemungkaran terjadi, maka Allah mengangkat 4 hal yang menakutkan. Apa? Yarfa'ullahul barakata minal ard. Allah akan mengangkat keberkahan dari muka bumi. Dan ketika keberkahan diangkat oleh Allah dari muka bumi, apa yang terjadi? Luar biasa menakutkan kehidupan itu. Yang kedua adalah yarfa'ullah rahmatan min qulubil mu'minin. Allah akan mengangkat rasa kasih sayang di antara kaum mukminin. Dan yang terjadi adalah sakwa sangka dan kemudian tuduhan-tuduhan yang luar biasa mengerikan sekali. Padahal kata Nabi SAW, al-mu'minu ba'dhum ba'dho, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saling yasuddu ba'dhum ba'dho, saling menguatkan, saling mengasihi, saling menolong dalam konten itu. Dan yang ketiga adalah yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah akan mengangkat rasa keadilan dari para penegak hukum. Apa yang terjadi? Yang salah dibetulkan, yang betul bisa dipenjarakan. Ini yang menakutkan. Dan yang ketiga yang akan Allah cabut ketika amar ma'ruf tidak ditegakkan, ketika kemungkaran dibiarkan merajalela, maka yang menjadi yarfa'ullahul haya'a minan nisa, Allah akan mengangkat rasa malu daripada kaum wanita. Apa yang terjadi? Fitnah di mana-mana. Pada saat itulah kemudian Rasul mengatakan, nanti pada saatnya akan terjadi al-fitan wa mal-fitan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat orang akan melakukan bunuh-bunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian yang ketiga adalah manusia-manusia yang unggul itu adalah manusia yang senantiasa menolong dan melayani orang lain. Karena itulah Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 indah sekali. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu sekalian saling menolong di dalam kebaikan dan jangan kamu sekalian tolong menolong, berkolaborasi, bekerja sama di dalam kemungkaran. Sekarang ini luar biasa Allah pertontonkan perilaku kehidupan manusia. Yang mungkar orang bekerja sama habis-habisan, yang ma'ruf tidak mau tolong menolong. Apa yang terjadi? Pada saat itulah prediksi Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahwa kemungkaran, bahwa kebatilan akan dapat dikalahkan dengan apa itu kebaikan akan dapat dikalahkan oleh kemungkaran atau kebatilan ketika kebatilan itu diorganize dengan sebaik mungkin. Inilah yang menjadi penting. Makanya Allah memandu melalui lisan Rasul SAW. Apa panduannya? Kita harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang mungkar. Apa doanya? Doanya manjur sekali. Dan ini Rasul meminta untuk selalu dibaca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warnal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, tunjukkanlah pada kami yang hak itu adalah hak, dan beri kekuatan untuk menjalankannya, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk bisa membedakan yang batil itu adalah batil dengan hak, dan kemudian kita memohon agar Allah menjauhkan kebatilan tersebut. Inilah hal yang luar biasa, ta'awan, apalagi dalam kondisi pandemi berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah melandai. Kekuatan bangsa ini adalah pada tolong menolong. Dan ketika bangsa ini kuat dalam tolong menolong, apa? Allah pun akan menurunkan pertolongannya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahi. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Kapan pertolongan Allah itu datang pada hambanya? Ketika hamba mau menolong pada saudaranya.
Dan ketika kita menolong pada saudaranya, sesungguhnya kita tidak sedang menolong orang lain, tapi sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk investasi kehidupan akhirat yang hakiki itu. Inilah yang kemudian menjadikan keimanan kita itu terus terasah dan tercerahkan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah manusia-manusia yang unggul itu adalah yang pandai menghargai waktu dan memanfaatkan di dalam kebaikan. Karena itulah Nabi SAW membimbing ada waktu-waktu yang mustajab dan ada waktu-waktu yang tidak mustajab. Yang mustajab inilah yang diminta untuk memanfaatkannya. Kapan itu? Di antaranya adalah bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Berapa sering kita, saya dan kita semuanya ini diganggu oleh Android ketika al-adzan wal iqamah, nyaris Allah tidak hadir, kita hadirkan, dan kita disibukkan oleh ini. Padahal inilah kalau sudah adzan ini, kata Nabi SAW apabila sudah adzan Anda sedang mengambil air wudhu dan hingga koma Anda tidak mengatakan apapun kecuali kalimat thayyibah, maka Allah anugerahkan keberkahan-keberkahan pada orang tersebut. Yang kedua adalah bainal khutbatani, di antara dua khutbah. Berapa masih sering di masjid-masjid di tempat lain, alhamdulillah tempat kita tidak ada, jamaah sering masih sibuk dengan HP Androidnya, melihat mungkin sedang transaksi bisnis, mungkin ada pesan-pesan penting. Sedemikian pentingkah sehingga kita mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kata Nabi SAW, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yahdu faqad lahu. Kalau Anda berbicara dengan saudara sesama jamaah dan saat itu khatib sedang naik mimbar, sedang berkhutbah, maka kata Nabi, faqad lahu, sungguh sia-sia Jumatan kita. Artinya Jumatan kita tidak dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merugilah. Makanya betapa Nabi SAW kalau dalam khutbah ini kemudian diberikan penekanan yang luar biasa. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang menghargai waktu begitu pentingnya. Dan juga sholat malam, waktu-waktu malam yang mustajab inilah tentu kita memohon perlindungan pada Allah, memohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan takwa kita, mudah-mudahan Allah lindungi bangsa kita ini, bangsa besar ini, dan mudah-mudahan bangsa ini berperan dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin di negeri yang kita cintai ini. Karena itulah para hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang manusia berkeunggulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dalam suara apapun, dan dalam posisi apapun, teruslah kita untuk selalu sama-sama berinvestasi di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan inilah yang akan menggembirakan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabaluda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan pertolongannya, dan mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ya Allah limpahkanlah dan curahkanlah kedamaian ya Allah, harmonian dalam kehidupan berbangsa kami. Allahumma ja'al baldana Andalusia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rahmati dan ridhoi kehidupan bangsa kami ya Allah. Bimbing hati kami ketika dalam keadaan menyeleweng dan luruskan kami ya Allah, dan jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.